Iya baik sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, salam sukses buat kita semuanya tentunya, baik dari bisnis by network maupun bisnis yang lainnya. Ya teman-teman, hari ini ya di bulan Januari 2022 terus berlangsung, tetapi banyak teman-teman yang selalu bertanya, menunggu ya tentang KYC. Iya baik teman-teman, masih dalam hal Fi Network kita akan menjelaskan yaitu dengan semua yang terjadi pada saat ini ya. Nah, jadi teman-teman, semua ini yang kita ikuti ya, dan itu menjadi masukan buat core team. Mari kita selalu ya bekerja bagaimana ya di dalam Pi ini kita tetap bersabar tentunya ya. Karena apa? Karena ini merupakan ketekunan kita dari awal kita menambang sampai hari ini ada mainnet enclosed ya atau mainnet tertutup. Nah, jadi di sini Fi itu ya teman-teman, masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami proyek ini. Positif. Saya juga banyak membaca ya dari berbagai Twitter, dari berbagai negara, masukan-masukan, dan itu juga artinya tetap core team sendiri yang menentukan. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya di sini, terutama ketika kita mata kita ya uang kripto ini masih baru bagi kita semuanya ataupun koin ini. Nah, namun karena itu ini adalah hal yang harus kita pelajari dan kita teliti ya. Jadi teman-teman, Fi Network menyampaikan janjinya untuk meluncurkan mainnet sebelum akhir 2021 dan itu terjadi ya, itu berhasil. Kemudian karena itu enclosed mainnet itu beberapa mungkin juga masih ada yang kecewa. Karena apa? Karena mereka memikirkan berapa sih nilai Pi ya, nilai Pi ke depannya. Nah, tetapi sampai hari ini belum ada. Walaupun mainnet enclosed itu bisa dijanjikan adalah transfer antara peer to peer ya, atau dari pioner ke pioner. Nah, jadi bagi kita teman-teman, ini adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk membuat operasi di blockchain. Karena apa? Karena memang nanti ini sebagai alat tukar ya, ataupun sebagai alat jual beli tentunya, dan ini bukan merupakan mata uang sebenarnya yang akan kita bahas nanti teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman, utilitas aplikasi Fi ini ya. Sampai sekarang pengembangannya itu sedang berlangsung ya, di mana dan seharusnya menggunakan Fi kita selama transaksi enclosed mainnet. Jadi aplikasi Fi ini masih diberi menjajakan ya, yaitu melakukan yang namanya perbaikan dalam fitur enclosed mainnet yang akan bisa peer to peer ya di app ini. Nah, kemudian yang kedua Fi Marketplace ya, atau yang kita katakan individu yang akan menerima Fi juga ini masih melakukan barter dengan imbalan barang dan servis. Jadi belum uang ya. Jadi mereka sudah menawarkan barangnya bagaimana nanti untuk bisa ditawar ataupun ditukar jual beli barter ya. Nah, yang akan dieksekusi melalui transaksi peer to peer. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan sebuah perkembangan sebenarnya ya sebelum KYC bersamaan, dan bahkan KYC bersamaan nanti ini akan menjadi pelopor yang akan menjadikan dompet Fi kita ini semakin luar biasa. Nah, kemudian teman-teman ada KYC massal nanti ya, Mas KYC dari Fioners ya, itu adalah sebuah program yang akan menantang komunitas ya, karena Fi Network adalah proyek berbasis komunitas dan mereka yang akan memverifikasi dan menyetujui Fioners lainnya adalah yang KYC ID ya. Jadi yang semuanya tersedia ya, yaitu persyaratan itu baik ID, KTP ya, mungkin SIM dan kemudian paspor, dan itu semuanya lengkap ya. Mudah-mudahan itu nanti akan dibimbing oleh tim inti untuk bisa lolos dengan KYC ke depan. Nah, jadi untuk menghadapi ini ya, pembatasan nanti dan perlawanan yang ya terjadi pada KYC ya teman-teman, kita tetap melakukan hal yang ya kira-kira ini bisa menguntungkan kita dan kemudian tidak memberatkan core team sendiri, karena ini bisa lancar tentunya nanti ke depannya.
Nah, jadi kita sampai hari ini harus mendukung ya proyek ini semampu kita, bahwa lebih banyak orang yang di komunitas kita ini, bukan kita saja ya, itu, dan saling mendorong lah, mendukung ya, untuk semua antilitas kita, teman-teman kita semuanya ya, agar selalu bersabar dan kemudian tetap mencintai file ini ya, melakukan penambangan klik petir nah setiap saat. Nah, karena ketika Pi Network nanti berhasil teman-teman, kita semua akan berhasil, yakinlah itu kan gitu. Nah, jadi pertahankanlah momentum ini teman-teman semuanya ya, belajar terus supaya Pi ini kedepannya bisa menjadi bisnis masa depan, dan jangan lupa untuk selalu mencari informasi yang ya kira-kira informasi ini sangat penting melalui media sosial seperti Twitter, seperti yang lain sebagainya, yang update ya biasanya itu dari core team, dari Pi Network updates dan lain sebagainya, sehingga ini bisa berhasil ke depannya. Nah, kemudian nanti ya ke depannya bersiap-siap, karena di dalam menu Pi sendiri itu ada pelopor lain ya, seperti lingkaran terpercaya ya. Kemudian bersiap-siap untuk mengoperasikan sistem node teman-teman. Nah, itulah jadi sistem node ini akan terjadi karena apa? Karena memang di akun Pi kita itu sudah ada akun mode yang akan coming soon ya, atau akan berlangsung ke depannya. Oke, jadi teman-teman tetaplah semangat, bahwasannya semua ini adalah program yang memang disetting ya, atau yang dibuat dengan penuh kematangan, sehingga ya kita tidak perlu untuk mengkhawatirkan. Nah, proyek gratis ini akan membawa Anda sebagai orang yang luar biasa teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman, kita ketahui bahwasannya ya, dalam konsep Pi ini ya, itu kan total supply-nya ya itu 100 miliar ya, 100 miliar. Nah, kemudian maksimal total supply yang 100 miliar itu ya, ternyata itu dikira banyak gitu ya. Wah, orang memikirkan ini banyak banget, kenapa sampai 100 miliar? Bagaimana kalau 100 miliar ini nanti koinnya bisa tinggi? Nah, ternyata teman-teman, dalam peluncuran mainnet akhir tahun lalu ini ya, tahun 2021 kemarin, nah itu total supply maksimal Pi yang beredar sebanyak 100 miliar koin ya. Lalu banyak yang beranggapan dengan total 100 miliar itu bagaimana harga Pi bisa mahal. Nah, kita akan hitung-hitung teman-teman ya, apakah total supply 100 miliar itu akan membuat harga Pi menjadi murah juga atau mahal? Nah, kita rincikan dulu. Jadi teman-teman, total supply 100 miliar ya, 100 miliar Pi itu, nah itu kan sudah jelas dari core team itu 20% ya, atau 20 miliar tentunya. Kemudian dari Pioneer sendiri yaitu 80% atau 80 miliar. Nah, dari 80 miliar itu teman-teman ya, itu dibagi lagi ya, dibagi lagi atas 65 miliar untuk Pioneer ya. Kemudian 10 miliar untuk pengembangan dan 5 miliar untuk likuiditas. Nah, jadi jumlah 65 miliar yang beredar untuk semua Pioneer itu di seluruh dunia dibagi lagi kepada 10 juta Pioneer, karena memang target core team adalah 100 juta Pioneer, dan hari ini sudah 29 sampai 30 juta Pioneer teman-teman. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung nih ya, 65 miliar Pi itu kalau nanti ada 100 juta Pioneer, nah itu paling ya sekitar 650 Pi kita ya yang beredar. Jadi 650 Pi itu kalau kita lihat di marketplace itu paling ya sekiranya untuk membeli alat kendaraan gitu ya, itu hanya sekali gitu. Nah, jadi dengan mereka yang sudah paling banyak Pi-nya ya, mereka nanti yang beruntung apakah mereka lulus ke BC atau tidak. Jadi dengan masing-masing kepemilikan per satu Pioneer itu hanya 600 sampai 1000-an mungkin ya. Seperti saya mungkin ya, saya hitung-hitung semalam cuma 2000 gitu ya, dari sekian ribu koin itu. Nah, ini akan membuat Pi akan menjadi cryptocurrency yang langka tentunya ketika nanti memang marketplace itu yang akan meraup duluan koin-koin kita. Nah, jadi satu-satunya yang menyebarkan merata dan akan menggunakan koin kita itu
yaitu yang marketplace tadi teman-teman. Lalu yang 10 miliar itu ya untuk pengembangan, maksudnya adalah begini teman-teman. Sebagaimana dijelaskan Kortim ya, sebagai pertahanan pada ekosistemnya tentunya, di mana 10 miliar FI itu akan digunakan untuk membuka atau membuat lembaga non profit yang dikelola Pioneer secara profesional dengan tujuan pengembangan ekosistem, marketing, dan kegiatan yang diinisiasi oleh FI Network. Nah, jadi pastinya dengan kekuatan fundamental ekosistem secara jangka panjang akan memperkokoh nilai dan kegunaan PAI di masa yang akan datang teman-teman. Nah kemudian juga yang 5 miliar itu teman-teman itu adalah dana likuiditas. Nah ini juga sangat penting peranannya, di mana menjaga likuiditas adalah salah satu tujuan jangka panjang keberhasilan FI di masa akan datang sebagai kekuatan baru ekonomi rakyat dengan berbasis blockchain dan cryptocurrency. Dan juga dijelaskan oleh Kortim bahwa ada saatnya diperlukan ya tekanan untuk mengembalikan nilai P ke depannya kembali di jalur di mana keseimbangan total supply tadi dan permintaan pasar yang ya fluktuatif di masa akan datang. Nih contohnya begini teman-teman. Anda ya, saya gitu ya, kan gini, kita kan tahu nih tanah nih ya, tanah ini kan mau dibuat rumah gitu ya. Nah jadi kita pendam lah kan gitu dananya kan tuh, atau kita biarkan rumahnya itu. Nah pastinya ke depan rumahnya itu akan menjadi sangat mahal. Jadi total supply-nya itu bisa miliaran ya, mau berapa hektar, mau berapa luasnya gitu. Nah kemudian kenapa bisa mahal tadi saya katakan. Nah ya mungkin supply-nya akan semakin sedikit teman-teman. Oke teman-teman, itu saja mungkin informasi ya yang berkaitan dengan FI Network. Ya jangan ya mungkin kendor ya, karena ini memang bisnis kedepannya yang akan luar biasa teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, dan kemudian semuanya sukses teman-teman. Sampai jumpa, salam sukses, assalamualaikum.